Mengawali rangkaian acara pada sore hari ini, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Wali Kota Blitar yang dalam hal ini diwakili Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Seda Kota Blitar, Bapak Kusno SS. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Bapak Didin Aludin AB beserta jajaran. Yang kami hormati Wakil Ketua PGRI Kota Blitar, yang kami hormati Ketua KKTK Kota Blitar, Ketua KKSD Kota Blitar, Ketua MKKS SMP Kota Blitar, yang kami hormati Koordinator Pengawas Sekolah Sekota Blitar, serta Bapak Ibu Guru TK, SD, SMP, dan segenap hadirin undangan yang berbahagia.
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya semata sehingga pada sore yang penuh berkah ini kita bisa hadir bersama-sama dalam acara Riscamp 2025. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar seluruh rangkaian kegiatan selama Riscamp 2025 diselenggarakan di Karanganyar bisa berjalan dengan lancar, mendatangkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Marilah kita sejenak berdoa bersama. Doa akan dipandu oleh Bapak Bila SBD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji dan syukur kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dalam kegiatan Riscamp 2025 ini. Kami mohon rahmat dan hidayah-Mu agar kami dapat menjalani kegiatan ini dengan baik dan bermanfaat. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada kami dalam meningkatkan sinergitas, integritas, dan daya tahan sebagai pendidik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk, kami memohon kepadamu untuk membimbing kami dalam memahami dan mengamalkan etika komunikasi dan budaya organisasi positif. Berikanlah kami kemampuan untuk menjadi contoh yang baik bagi orang lain, memiliki integritas yang kuat, dan dapat bekerja sama dan baik dalam tim. Kami juga memohon perlindungan-Mu dari segala bentuk kesulitan dan tantangan dalam menjalankan tugas kami sebagai pendidik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami berdoa atas kegiatan Riscamp 2025 ini dapat membawa manfaat yang besar bagi kami, anak didik kami, dan satuan pendidikan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk terus meningkatkan diri dan memberikan kontribusi yang positif bagi pendidikan di Kota Blitar. Kami percaya bahwa dengan rahmat dan hidayah-Mu, kami dapat menjadi agen perubahan yang positif dan memberi kebaikan bagi dunia pendidikan di Kota Blitar. Jadikanlah setiap ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan di sini tercatat sebagai amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya berikut akan disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar yang kami hormati Bapak Dirjen Alimuddin AP. Kami silakan tepuk tangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat. Yang semangat itu kan selamat pagi ya. Ya, selamat pagi. Yang kami hormati Wali Kota Blitar yang dalam hal ini diwakili Pak Asisten 2, Pak Gusno. Yang kami hormati Pak Korwas sekaligus mewakili Ketua PGRI. Yang kami hormati Pak Kabid Tendik, Pak Sekdin bersama rekan-rekan dari Dinas Pendidikan. Yang kami hormati Ketua MKKS, K3S dan K3TK, pelatih yang mendampingi, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ibu Guru mulai jenjang TK, SD, dan SMP sejumlah 60 orang ya. Dan undangan yang berbahagia, syukur alhamdulillah di kesempatan hari ini kita semuanya diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan yang sudah direncanakan sejak lama sebenarnya, tapi karena uangnya baru datang di akhir tahun, akhirnya diselenggarakan di penghujung tahun 2025.
Mudah-mudahan kegiatan hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Kita semuanya diberikan kesehatan dan tentunya doa tadi yang kita harapkan. Harapan yang diinginkan oleh kita semuanya tidak hanya sekedar untuk berkegiatan di luar, tetapi ini bisa menjadi penyemangat kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik di Kota Blitar. Pak Asisten yang kami hormati, perlu kami sampaikan kegiatan hari ini merupakan bagian dari upaya kita semuanya, pemerintah Kota Blitar utamanya, untuk bagaimana di tengah keterbatasan jumlah tenaga yang ada, utama yang ASN, mengembalikan semangat dan kebersamaan. Utamanya terkait dengan tugas-tugas di bidang pendidikan, karena kita pahami bersama bahwa pendidikan merupakan pelayanan wajib dasar yang tidak boleh ditolak oleh pemerintah, harus dilaksanakan. Tumpuannya ada di kita, terutama Bapak Ibu sekalian yang berada di satuan pendidikan atau di sekolah. Potretnya pendidikan tergantung dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tentunya hal yang seperti ini mungkin dinanti juga oleh rekan-rekan yang lain. Tapi karena Pak Arifin ngitungnya hanya 60 kemarin, bukan 600 ya. Jadinya ya hanya 60 yang bisa berangkat. Juga di waktu bersamaan Pak Asisten saat ini juga sedang diselenggarakan diklat calon kepala sekolah, tapi tempatnya di Batu, di BBGTK, selama 10 hari yang sudah diawali hari kemarin. Ini juga dilema kami, di tengah keterbatasan jumlah guru, tetapi juga kepala sekolah harus diisi. Karena saat ini sudah banyak TK, SD, dan SMP, kepala sekolahnya masih di jabat PLT atau kepala sekolah yang lain yang merangkap. Bahkan Desember ini juga Pak Arifin belum beri bocoran ke saya ini, karena 2 sekolah akan kosong juga. Karena nanti kita nunggu yang dari hasil diklat calon kepala sekolah, mudah-mudahan punya stok lah kita untuk nanti pengisian kepala sekolah di semester 2 tahun ajaran 2025-2026. Bapak Ibu utamanya yang hadir di kesempatan ini sebagai peserta, kalau saya istilahkan ini bukan hal negatif lah ya, yang seperti yang sering dibicarakan, tetapi Bapak Ibu ini salah satu guru-guru yang kurang piknik. Jadi keceriaannya gitu ya, kebahagiaannya itu kurang gitu. Sehingga datang ke sekolah itu tadilah kurang semangat pagi gitu ya. Jadi kita harapkan walaupun hanya 2 hari mungkin ya, 3 hari kan ini sudah terpotong hari ini, tidak panjang, tetapi mudah-mudahan ini menjadi perkat dari Bapak Ibu sekalian, saling sharing mungkin antar satuan pendidikan, antar sekolah, sehingga mungkin Bapak Ibu sekarang ini ya menjadi beban juga melihat anak-anak kita yang semakin hari itu semakin banyak yang spesialnya gitu. Pak Salim ini kalau saya kenal dari sebelumnya, sepertinya berat badannya malah berkurang gitu sepertinya. Apa karena SMP 7 itu dapatnya lemparan-lemparan itu Pak? Tapi enggak juga, karena wajahnya Kota Blitar kan ada di SMP 7. Karena parkir bis itu ya di beliau gitu ya. Ya, yang penting tadi ini menjadi ajang untuk bagaimana Bapak Ibu sekalian, utamanya para guru yang hadir di kesempatan saat ini untuk kembali semangat dan ada kesempatan. Nanti kan ada
sesinya Dinas Pendidikan jenengan curhat itu. Nggak tahu siapa nanti yang mengisi dari Dinas Pendidikan. Selain Pak Arifin mungkin ada yang lain, silahkan curhat itu. Tapi tidak bisa curhat ke saya langsung ya. Karena besok pagi ya saya sudah harus berangkat Surabaya, terus ke Solo, balik lagi Surabaya. Ketemu lagi insya Allah hari Sabtu kan itu. Sabtu sudah selesai ya? Nggak jadi diperpanjang ya? Kalau jadi diperpanjang nanti ketemu saya itu. Tapi nggak apa-apalah. Nanti di momen yang lain bisa kita ketemu. Tapi saya titip, mumpung ini saya bisa ketemu, selain laporan ke Pak Asisten, nanti kalau ada apapun, mari kita biasakan untuk bisa diobrolkan di internal kita. Di internalnya pendidikan. Kalau bisa di internal satuan pendidikan akan lebih baik. Ayo kita kerjailah itu ya, kepala sekolah itu. Ada masalah apapun sampai aja dengan kepala sekolah. Pak Korwas juga sama. Pada saat ada pengawas pembina datang sampaikan. Jangan dipendam, diam saja, tetapi justru nanti menjadi masalah pribadi. Nah kita harapkan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat dan tetap jaga diri, jaga kesehatan. Yang belum izin tadi titipkan ke Pak Sekdin untuk izin ke keluarga. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa diikuti dengan rasa bahagia, dinikmati. Sayangnya tadi saya coba itu sinyalnya kuat di sini ya. Harusnya sinyalnya tidak ada itu. Biar tidak HP-an gitu ya. Kan kita melarang anak-anak kita HP-an ya, kita juga dicoba itu. Mudah-mudahan walaupun dari Blitar tadi berangkat jam berapa? Jam 1, hujan deras, tetapi ya ini ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hujan ini kan berkah. Kemudian basah Pak, ya namanya hujan kan tidak mungkin kering gitu. Nah apa-apa basah, dinikmati. Ini kan tidak tiap hari. Sekali lagi jaga kesehatan. Hasil dari sini berarti masuk hari nah, sudah usul kan? Saya mancing saja itu. Ternyata minta Senin. Berarti betul minta diperpanjang. Monggo lah. Nanti pokoknya masuk kembali beraktivitas, bercerita ke sekolah masing-masing, bercerita ke putra-putri kita yang di sekolah. Ada yang asik di Karanganyar. Mungkin keasikannya kan bisa hari ini, nanti malam, besok malam kan itu. Keasikannya yang disampaikan oleh pelatih nanti. Pasti banyak yang membahagiakan lah. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Pak Asisten atas kehadirannya dan mohon dengan hormat untuk bisa membuka kegiatan saat ini sekaligus memberikan arahan yang tentunya nanti menjadi penyemangat untuk Bapak Ibu guru di Kota Blitar. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Bapak Ibu hadirin yang hormati, selanjutnya adalah persiapan penyematan kartu tanda peserta. Kepada penerima peserta simbolis kami persilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Monggo silakan ke depan. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Bisa mohon izin semuanya kami bisa berdiri setelah nanti bisa dipakai. Kedua diserahkan oleh Kadisdik. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Oke. Foto dulu, monggo silakan. Baik, foto dulu. Boleh tangannya seperti ini, menggenggam seperti ini, semangat supaya tidak masuk angin besok seluruh peserta. Bapak Ibu hadirin kembali, selanjutnya marilah kita ikuti dan dengarkan sesama sambutan Wali Kota Blitar yang akan disampaikan oleh
Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Seda Kota Blitar dan sekaligus berkenan membuka secara resmi acara Rise Camp 2025. Yang terhormat Bapak Kusno Esas, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Pak Didin ya. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat bagi kita semuanya. Yang kami hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan dan jajaran, yang kami hormati narasumber, pelatih dan seluruh peserta Rise Camp tahun 2025. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu di Karanganyar untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pembukaan Rise Camp tahun 2025. Selanjutnya pada kesempatan ini perlu kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Blitar yang sedianya hadir secara pribadi, namun karena bersamaan ada kegiatan di Jakarta, termasuk dengan Dinas Pendidikan juga ya Pak Dindin, sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk membuka kegiatan ini. Dan selanjutnya akan kami bacakan sambutan tertulis Bapak Wali Kota Blitar pada kegiatan Rise Camp tahun 2025 dengan tema Resilient and Integrity Synergy Empowerment, yang teks selengkapnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah yang hadir dan khususnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, fasilitator dan peserta Rise Camp tahun 2025 serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, Kota Blitar merupakan kota terkecil kedua di Jawa Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 161.200 jiwa dengan luas wilayah 33,5 km persegi dan hampir tidak ada sumber daya alam, sehingga fakta ini menunjukkan bahwa arah pembangunan kita harus bertumpu pada sumber daya manusia. Inilah tantangan sekaligus peluang bagi kita semua untuk membuktikan bahwa luas wilayah yang terbatas dapat diimbangi dengan kualitas SDM yang unggul. Untuk mewujudkan Kota Blitar yang maju, sehat, dan sejahtera menuju kota masa depan adalah cita-cita kita. Kuncinya terletak pada penciptaan SDM yang cerdas dan berkarakter. Dalam konteks ini, guru memiliki peran yang sentral. Bapak Ibu sekalian, ibarat dalang intelektual yang bertanggung jawab langsung dalam mengukir masa depan generasi Kota Blitar, mencetak SDM unggul sesuai harapan pembangunan. Dalam melaksanakan peran sentral tersebut, seorang guru wajib memiliki dan terus meningkatkan kapasitas yang dimiliki secara berkelanjutan. Saya tegaskan, kapasitas harus dibarengi dengan kompetensi. Sesuai filosofi smart is better than clever, orang yang cerdas akan lebih baik daripada orang yang sekedar pintar. Tanpa kapasitas dan kompetensi yang memadai, proses penciptaan SDM cerdas berkarakter tidak akan berjalan efektif.
Kapasitas seorang guru dapat diukur dari disiplin, etika, hasil kerja, dan perilaku kerja. Dalam istilah Jawa kita kenal sebagai subosito yang artinya tata krama dan tata susila. Subosito adalah wujud nyata dari budi pekerti luhur yang harus melekat pada setiap pendidik. Tugas guru seperti yang kita pahami bersama bukan hanya mengajar atau sebatas menjadikan murid cerdas, namun juga mendidik untuk menjadikan murid berkarakter. Dengan kapasitas yang kuat, tanpa meninggalkan kompetensi yang relevan, seorang guru akan mampu menjadi guru sejati, yaitu guru yang dapat digugu dan ditiru oleh murid-muridnya, teman sejawat, dan bahkan masyarakat luas. Saya berharap Bapak Ibu sekalian dapat memanfaatkan waktu 3 hari ini untuk menggali potensi diri dan memantapkan ikrar dedikasi guru. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rise Camp tahun 2025 dinyatakan dibuka dan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah dan ikhtiar kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Blitar Haji Saukul Muhibin SHI. Demikian telah kami bacakan sambutan tertulis Bapak Wali Kota Blitar. Dan pada kesempatan yang baik ini perlu juga kami sampaikan bahwa kita di sini adalah semua ASN, di mana sesuai ketentuan ASN itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, maka tugas kita adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK. PPK adalah pejabat pembina kepegawaian, yang dalam hal ini untuk Kota Blitar adalah Wali Kota Blitar. Artinya kita harus tegak lurus dengan kebijakan Wali Kota Blitar, di mana Pak Wali menginginkan Kota Blitar maju, Kota Blitar baru menuju kota masa depan, yang artinya peran guru akan sangat vital dalam memajukan SDM di Kota Blitar. Kemudian fungsi yang kedua, ASN adalah sebagai pelayan publik, maka tugasnya adalah memberikan pelayanan secara berkualitas dan profesional. Pelayanan yang berkualitas seperti apa, yang profesional seperti apa, tentunya panjenengan sudah memahami. Kalau guru ya tentunya juga mengajar dengan baik, disiplin, waktu, dan lain-lain. Kemudian tugas ketiga adalah, atau fungsi ketiga ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam hal ini tentu tema dari Rise Camp ini sangat tepat, karena sebagai perekat dan pemersatu bangsa tentunya etika komunikasi dan budaya organisasi harus selalu positif, karena di dalam ASN sendiri ada beberapa generasi yang tentunya ini pola komunikasi juga harus ya saling memahami lah antara generasi Z, generasi Z, generasi X. Jadi kuncinya adalah komunikasi yang baik. Bagaimana kalau kita tidak bisa berkomunikasi baik di internal kita dengan atasan, dengan sesama, kita bisa melaksanakan fungsi kita sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, tentunya juga akan sulit. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang sebelumnya itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang direvisi menjadi Undang-Undang 20 Tahun 2023, bahwa pengembangan kompetensi
seperti kegiatan saat ini adalah wajib bagi ASN. Kalau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu wajib ada minimalnya yaitu 20 JP dalam 1 tahun, maka di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pengembangan kompetensi itu wajib dilakukan secara terus-menerus agar kompetensi kita sebagai ASN itu relevan dengan perkembangan zaman, perkembangan IT dan dinamika yang terjadi, tentunya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Apalagi sebagai guru tentu dinamikanya juga sangat luar biasa, mulai dari kurikulum, juga perkembangan IT, AI yang tentunya ini juga menjadi tantangan tersendiri, harus selalu mengembangkan kompetensinya agar tidak tertinggal dengan muridnya, mungkin karena sekarang banyak AI yang mempercepat tugas dan ini juga tantangan karena dengan AI lebih praktis, namun demikian daya pikir kritis anak-anak kita menjadi berkurang karena mereka tinggal searching di ChatGPT, Grok dan lain-lain, banyak AI yang bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi sekaligus mengerjakan tugas, artinya menjadi kurang berpikir gitu. Apalagi kalau hanya tinggal disalin tanpa proses meneliti dulu, merangkai dengan tugas-tugas yang ada dan lain sebagainya, tentu daya pikir mereka menjadi berkurang. Dan ini menjadi tugas panjenengan semuanya sebagai guru dan sekaligus menjadi pendidik, karena kalau seperti sekarang ini kita tentunya juga khawatir nanti seperti apa generasi kita dengan perkembangan teknologi informasi kalau tidak dilandasi dengan nilai-nilai yang baik, yang budi pekerti dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Bapak Asisten 2. Acara pembukaan telah selesai, ditutup dengan foto bersama. 1, 2, 3, harus bahagia. Dapat ilmu dan dapat bahagia. Kedua, semangat seperti ini, tangannya megang sebelah kanan. 1, 2, 3. Kota Blitar saya. Baskem 2025, semangat, sukses, Kota Blitar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ada yang non muslim? Enggak ada. Oh ada. Sebelumnya saya mohon maaf karena beberapa materi saya mengira saya harus berbicara dari perspektif Islam, karena itu nanti slide-nya kalau ada banyak materi yang bersinggungan dengan Islam, semoga tidak dilihat sebagai eksklusivitas ke Islam ya. Jadi mohon diambil nilai-nilai spiritualnya saja, karena saya tadi membayangkan dari Islam perspektifnya. Tapi semoga nanti bisa kita lihat, karena secara umum spiritualitas apapun saja itu sebenarnya bersinggungan. Ya. Itu apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah.
Aduh. Oke. Terima kasih. Kita kenalan dulu sebentar ya. Saya Muhammad Yahya. Sehari-hari bekerja di UIN Malang sebagai sekarang jadi kaprodi di jurusan di Pascasarjana. Yang kedua saya juga punya pesantren, jadi sebagai mudir ma'had. Saya juga sebagai senior advisor dari Tursina International Islamic Boarding School, sekolah paling mahal di Malang, dan seterusnya. Ya. Saya ingin kita berbagi, merenungkan sesama guru untuk memikirkan apa sih sebenarnya guru itu. Dan di tengah zaman yang sekarang ini sangat cepat perubahannya, tantangan bagi guru itu sekarang amat sangat susah. Yang mungkin kita sepakati semuanya, anak-anak sekarang ini paling susah baca buku. Mulai dari SD sampai ke mahasiswa. Apalagi sudah zaman AI, menumbuhkan semangat untuk belajar itu susah banget. Jadi tantangan guru hari ini sangat berat, apalagi kita tahu semuanya, sedikit jewer sedikit kita berhadapan dengan hak asasi manusia dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu kita mari ingin melihat nanti bagaimana sih sebenarnya menjadi guru itu. Bagaimana sejarahnya dulu. Saya ingin ngawali dari kata guru ya. Oke. Kata istilah yang dipakai di negeri kita ini adalah guru. Yang kalau kita telisik secara bahasa sebenarnya berasal dari bahasa Sanskrit. Ada dua kata dari gu sama ru. Ada juga kalau saya merujuk kepada satu kamus Sanskrit sama Inggris, dia jadi satu kata, guru. Ada yang membedakan. Ya. Gu artinya darkness atau kegelapan, sementara ru artinya penerangan. Kalau kita gabung berarti guru adalah penerang terhadap kegelapan. Jadi kenapa saya mengulang-ulang ini semuanya? Hanya untuk menunjukkan bahwa dunia keilmuan itu sangat kental dengan muatan spiritualisme. Karena itu kalau sekarang kita memilih profesi menjadi guru, maka jangan dilepaskan itu. Karena core paling awal dari seorang guru adalah spiritualisme. Ini yang saya ingin lihatkan. Saya ingin ngawali dari dua contoh yang menarik ya. Sebelum kita masuk ke materi. Next dulu. Ada dua tokoh, kalau kita ingin melihat dua tokoh guru yang sangat inspiring. Nomor satu orang Jepang ini, sangat terkenal, namanya Tsunesaburo Makiguchi. Dia usia berapa, 60-an mungkin, dimasukin penjara sampai 70-an tahun, masih menulis di penjara. Dia menjadi kepala sekolah, 20 tahun lamanya. Jadi Jepang masih belum maju saat itu, beruntuk kerajaan memberikan, jadi sekolah itu dua nilai yang paling diutamakan, yaitu ketaatan mutlak kepada raja dan harus membantu negara secara militer. Dan tidak boleh ada berpikir. Salah satu yang menarik, ngeten, orang Asia itu paling susah untuk belajar kritis. Beda dengan orang dunia barat. Karena di barat itu memang kita dilatih untuk critical thinking. Dari SD, bahkan dari TK. Anak itu dilatih untuk kritis. Kenapa begini? Kalau kita tidak. Insya Allah kulolan jenengan itu masih sisa-sisa kolonialisme dulu. Kalau sekarang saya kasih kertas semuanya, terus saya suruh gambar, coba gambar pemandangan. Insya Allah 90% sama. Gunung 2, tengahnya matahari. Nah. Karena memang sejak dulu kita dilatih sama, seragam, taat, disiplin, tapi tidak di-encourage untuk punya daya kritis. Padahal kalau kita mau mengembangkan ilmu pengetahuan, harus kritis. Bahkan bertanya itu paling susah, sampai detik hari ini, mahasiswa, pinter kaya apa, kalau dari Asia, susah untuk bertanya. Saya alhamdulillah agak lama saya di Barat, 15 tahun saya ada di Barat, tapi menarik, kalau orang Asia itu lo tanya, siapa yang bertanya? Pinter-pinter anaknya, tapi susah untuk bertanya.
Karena kita tidak dilatih sejak kecil. Omong susah. Kalau suruh pendapat, giliran donok guru rame dewe. Anak guru saya bertanya. Itu kebiasaan kita. Siapa yang paling bertanggung jawab itu? Guru. Karena kita tidak mengencourage anak-anak untuk punya critical thinking. Padahal itu adalah modal paling awal untuk lahirnya ilmu pengetahuan. Beda dengan di barat, kita saja, coba kita bayangin, kalau kita ini bertanya, mengencourage anak untuk bertanya, cara bertanya kita begini, siapa yang tidak paham, silakan bertanya. Ya gimana orang mau bertanya? Kalau bertanya berarti tanda tidak paham. Padahal semakin orang itu paham, semakin dia bertanya. Jadi kalau orang itu tidak bertanya, pilihannya cuma dua. Nggak terlampau paham, atau ya memang bodoh. Ya segitu. Sebenarnya orang itu kalau kita paham, pasti kita bertanya. Karena kita bisa berdialog dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Makanya guru harus memantik siswa untuk bisa punya critical thinking. Nah bedanya, saya contohin sedikit yang paling berbeda ya. Di dunia barat, mulai TK itu 1 minggu sekali anak TK itu maju ke depan satu-satu. Dari TK loh nih, maju ke depan, terus hari Sabtu minggu kemarin saya diajak pergi sama orang tua saya ke rumah nenek. Di rumah nenek saya begini, gini. Oke, tepuk tangan. Dari kecil sudah diajari berani ngomong di depan, mengutarakan ide, dan seterusnya. Kita kapan mulai diajak ke depan? Kuliah. SMA saja masih belum belajar ke depan, kecuali SMA yang sudah maju. Rata-rata duduk semuanya terus, guru yang ngoceh, terus dan seterusnya. Jadi memang rata-rata orang Asia itu susah, dan ini yang harus kita rubah. Kalau kita kepingin nanti kita menjadi guru yang benar-benar digugul dan ditiru. Nah, di Jepang reformasi pendidikan itu dilakukan oleh orang ini. Sunisaburo, gila orang ini. Jadi dia ini mendobrak sistem pendidikan Jepang. Kenapa? Karena kata dia pendidikan ini membuat orang tidak kritis. Karena semuanya diarahkan harus manut sama raja dan seterusnya. Sehingga dia menobrak, enggak boleh. Makanya terkenal kata dia, guru sejati tidak hanya menjelaskan pelajaran, tapi menunjukkan bagaimana pelajaran itu hidup dalam diri mereka. Dia dilatih anak-anak untuk belajar kritis, menemukan sendiri kebaikannya dan seterusnya. Saya tidak perpanjang ya, singkatnya adalah dia akhirnya karena menggugat sistem kemapanan dipenjara, tetapi terus diteruskan oleh muridnya dan sampai nanti menjadi salah satu tokoh reformis pendidikan yang merubah Jepang hingga seperti sekarang ini kalau kita pikirkan model pendidikannya. Gara-gara apa? Coba kalau kita pikirkan kontribusi yang dilakukan oleh tokoh kita ini merubah Jepang menjadi satu negara yang begitu sangat istimewa. Memang yang berbeda itu gini ya, semua negara maju kalau ada problem itu yang dilarikan kepada pendidikan. Negara berkembang kalau ada problem semua dilarikan kepada politik. Itu bedanya. Misalnya teng Amerika, teng Kanada, teng Australia, ini ada apa nih? Misalnya kenapa GDP kita turun? Kenapa moralitas kok semakin mengalami degradasi? Nah nanti ujungnya perdebatan itu lari kepada dunia pendidikan. Harus kita benahi pendidikan. Lihat teng Indonesia mboten. Lo norwet-ruwet larinya ke politik. Gak usah mikir dunia pendidikan. Pendidikan tidak menjadi hal yang paling fundamental untuk menjadi perubahan dari seluruh sisi kehidupan di negara. Ya tentu alhamdulillah sekarang sudah ada kepedulian yang cukup serius dari pemerintah, tapi masih jauh kalau kita bandingkan. Karena sebenarnya majunya sebuah negara tergantung dari guru nanti, dari sistem pendidikannya, gitu ya.
Memang begitu ya. Jadi mari kita, agama niku menarik. Agama niku bisa sangat membuat kita terbuka, tapi juga bisa membuat kita menciut. Ya. Jadi ada model keberagamaan yang membuat kita itu menjadi eksklusif dan ada keberagamaan yang membuat kita inklusif. Ada tokoh namanya William James. Kata William James, orang beragama itu punya dua sifat psikologis. Yang pertama disebut dengan sick soul, jiwa yang sakit. Yang kedua, healthy minded katanya William James. Orang yang beragama secara sehat. Kalau kita beragama, membuat kita bahagia, ngelihat perbedaan itu dengan mudah, dan kita tidak berpikiran buruk pada orang lain. Itu artinya kita beragama dengan healthy minded. Tapi kalau kita beragama dengan sick soul, kita merasa dunia ini mau kita. Orang lain itu sebagai musuh, lihat semuanya. Ini namanya sick soul, katanya William James. Dan kebenaran agama, menarik ya, William James itu orang pragmatis. Kata dia, saya tidak peduli, agama itu bukan pada dogmanya yang benar, tapi apakah agama itu membawa kebaikan pada orang atau tidak. Makanya kata William James, the truth is, ya, kebenaran adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa bekerja. Apa baiknya kita berbusa-busa dengan dalil Quran dan hadis, tapi pada kenyataannya kita tidak bisa jujur, kita tidak bisa berbuat baik pada orang lain. Muspro sedoyo, gitu. Makanya nggak jadi masalah kita tidak pakai dalil. Yang penting apa yang kita ajarkan itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita junjung bersama sebagai sesuatu yang kita yakini sebagai kebaikan bersama. Ya, saya kira itu mungkin sampun cekap gitu. Itu saja. Mohon maaf nggak banyak yang bisa saya. Oke, nggak banyak yang saya sharingkan. Monggo kalau ke Malang, wabil khusus ke UIN Malang, silakan mampir. Dan kalau ke Pasuruan, monggo mampir ke Pondok, ya, dan seterusnya untuk melihat-lihat, terutama bagi yang non-Muslim, most welcome untuk bisa. Oh gitu ya? Oke. Oke. Oke, good. Alhamdulillah. Demikian dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Semoga menjadi guru-guru yang patut digugu dan ditiru. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya. Kita beri aplaus kepada narasumber kita yang luar biasa. Nggih. Ku rasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Mau nyoba Pak? Sekarang mau nyoba? Nah, sini. Ini apa? Betul. Saya suka orang sportif ya. Ini cuma contoh jika orang terlambat dan nggak tertib. Contoh, amat ya Pak? Jangan tersinggung. Tindakan ini tindakan. Saya cuma karena kartu kuning. Tinggal dulu. Siapkan dirimu untuk memulai menjalani hari ini. Selamat
Selamat pagi. Membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan selamat pagi. Kau burung bernyanyi, kini ku siap untuk jalani hari ini. Selamat pagi. Membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan selamat pagi. Burung bernyanyi, kini ku siap untuk jalani hari ini. Ulang lagi ya, kalau lencang depan, lencang kanan itu diawali dengan sikap sempurna. Perhatikan. Siap, gerak. Ini lencang kanan ya, perhatikan lencang kanan. Lencang kanan, gerak. Ya, perhatikan. Ada aba-aba gerak dengan cepat, tangan kanan dibawa ke samping kanan, lurus. Bersamaan dengan dipalingkan kepala, kecuali penjuru. Ini Pak Santo penjuru. Jadi yang nomor 2, nomor 3 sambil palingkan, sambil kelihatan dada orang yang di sebelah kanannya. Tujuannya apa? Biar lurus, Pak. Lencang depan itu dikasih jarak. Kalau posisi kita lencang kanan tidak ada pergeseran lagi, Pak. Itu udah diukur, ya. Jelas? Jelas. Ya, berdiri. Ya. Jantung lemas, samping badan. Lencang kanan. Hap. Ya, geser depan. Hap. Hap. Kalau sudah nyentuh diam. Pak yang belakang sesuaikan sama yang depan. Lencang kanan. Lek. Ini kesempatan sampai meluruskan. Dan kebalik pada waktu lencang kanan diam. Kalau waktu sudah tegak geser lagi. Dan kebalik-balik. Badan tegak, Mas. Nah, wajah palingkan ke kanan, kepalingkan. Nah, seperti Badan ini. jangan miring, Pak. Tetap tegak. Itu cuma tangannya aja. Perhatikan. Atai. Gerak, atur. Guru adalah kalau boso Jawa ini digugulan ditiru. Makanya kalau panjenengan ini guru, apa yang sampean ajarkan kepada murid jenengan pasti akan dilaksanakan. Itu pasti terbawa sampai tua nanti. Itu. Makanya saya harapkan, saya minta tolong pada panjenengan semuanya, kasihlah contoh yang bagus pada murid itu. Ingat. Ya, Pak Salim berkata, ada kiri, gerak. Siap, gerak. Pak Salim berkata, istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Terus mulai hafal, bagus. Pak Salim berkata, jongkok.
Pak Salim berkata berdiri. Pak Salim berkata jongkok. Berdiri. Iya adalah. Wes, meh. Ya, Pak Salim berkata berdiri. Hadap kiri, gerak. Tumbak berkeliaran. Loh pohonnya tetep ini tuh yo. Pohonnya mosok rantingnya semplah. Nah, ternyata Pak Heri membawa seorang pemburu. Datanglah seorang penebak. So Paris to China to Colorado. Sometimes there's airplanes I can't jump out. Sometimes it's bullshit that don't work. Now we got our stories, but please tell me what there's to complain about. When you're happy like a fool, you let it take you over. When everything is out, you gotta take it in. Oh, this has gotta be good life. This has gotta be good life. This could really be. Nah, di situ ada pemburu. Pemburu ya tuh pengen melayu. Ayo. Tengah angin jadi badai. Ayo, badai sampai diangkat. Badai itu cuma ganti orang. Pak sampun sedaya lho. Pak pohone kuat iki. Cause hopelessly the hopeless we have so much to feel good about. Oh, this has gotta be good life. This has gotta be good life. This could really be good life, good life. I say, oh, this feeling that you can't find. The city is on fire. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kabid Tendik, Pak Muhammad Arifin, Pak Korwas, yang kami hormati panitia, juga tidak lupa ini saudara-saudara saya semuanya di keanggotaan PGRI yang saya banggakan. Saya dalam waktu yang tidak lama perlu men-share, perlu bercerita, perlu menyampaikan kiat-kiat apa yang baik untuk Bapak dan Ibu guru. Hal-hal seperti ini tidak cukup hanya kita baca, kita mengerti. Di media sosial sebenarnya banyak sekali. Pertanyaannya, pernah kita baca atau enggak? Kadang-kadang kalau kita sudah masuk ke media sosial,
antara yang baik dan buruk, baiknya sithik no sing buruk wakeh. Satu, Bapak dan Ibu harus bisa bersikap adil. Harus bisa bersikap adil. Bisa dipahami? Tangannya di atas gini. Masuk, Pak. Masuk. Masuk. Satu, harus adil. Masuk. Alhamdulillah. Ibu bapak menjadi guru itu kalau bapak dan ibu kembali ke penilaian angka kredit, ada salah satu poin yang berbunyi harus memahami karakter peserta didik. Harus memahami karakter peserta didik. Jadi kalau bapak dan ibu punya siswa 40, maka harus tahu dan paham bahwa karakter masing-masing siswa itu berbeda-beda.
itu adalah ekspresi. Lanjut. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Ketua PGRI, luar biasa sekali. Kami akan lebih menguatkan lagi terkait dengan peran bagaimana menjadi guru idola yang disampaikan oleh Pak Asari tadi. Kami beri judul Guru Hebat akan melahirkan generasi hebat. Bapak Ibu adalah orang-orang hebat. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjadi seorang guru. Nah, jangan dipotong dulu. Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Allah SWT untuk menjadi seorang guru. Harus kita syukuri. Harus kita nikmati sebagai anugerah yang tidak terkira. Saya punya anak didik saya yang hari ini bersama saya tidak menduga dipertemukan di tempat sini. Ada Mbak Dita Pinatih. Berdiri Mbak Dita. Ini murid saya dulu waktu di SD Rembang. Saya bangga sekali ada yang meneruskan dari murid saya waktu di Rembang 2. Terima kasih. Berarti Bu Dita ini sudah bisa memahami, bisa menikmati profesi sebagai seorang guru. Baik Bu, film saya Bu. Yang pertama judulnya Anak Selalu Meniru Gurunya. Nah ini tadi disampaikan oleh Pak Asari, kita adalah seorang aktor dan aktris. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan akan menjadi contoh bagi anak-anak didik kita. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini film lama, saya menemukan, ini kelihatannya bisa untuk menginspirasi kami, saya dengan teman-teman semuanya. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. That's the same to me. What's wrong with you, Harry? Get over here! You don't want to sleep! I better not be up! I better not be up! Bapak Ibu, itu satu gambaran bagaimana seorang anak itu akan meniru. Anak akan selalu mengikuti apa yang dilihat dari orang tua, dari orang yang lebih tua. Sehingga tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Ketua PGRI, ucapan kita, tindak lanjut kita, bagaimana kita berpakaian. Ini menjadi idola bagi anak-anak semuanya. Seorang anak akan lebih percaya kepada gurunya daripada orang tuanya. Saya punya anak yang sekarang di SMP, itu ketika saya beritahu itu selalu mengatakan, Pak, menurut Pak Guru saya tidak seperti itu. Ini pesannya Mbah Maimun. Mbah Maimun itu sosok yang patut kita teladani, karena beliau ini adalah seorang kiai besar yang mengajarkan kepada kita, begini ajarannya. Yang hebat dari seorang guru itu adalah mendidik.
rekreasi yang paling indah dari seorang guru adalah mengajar. Ketika kita melihat anak didik kita menjengkelkan dan membuat hati kita tidak ikhlas, maka hadirkanlah gambaran bahwa di antara tangan-tangan mereka akan mampu menarik kita ke dalam surga. Bahasanya, masuk. Bahasanya Pak Justinus, aku yo dipameri karo swarga lho gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Itu ungkapan yang jujur. Enggak apa-apa itu. Betul, seorang guru harus jujur. Guru tidak boleh berbohong. Guru boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong dirinya. Bapak Ibu, ini maknanya besar sekali. Seorang guru sejati, dia akan bisa membuka aura anak-anak didik kita. Ketika anak-anak itu bertingkah, jangan langsung disalahkan. Apamu jane angel mentok diatur, jangan. Dilihat dulu, diajak bicara. Namanya budaya positif. Di judulnya kemarin kan begitu ya, budaya organisasi positif. Jadi di budaya positif itu, bagaimana Bapak Ibu itu bisa mengambil hati anak-anak itu untuk merasa menjadi bagian kita, empati terhadap kita. Jadi ketika anak-anak melakukan satu kesalahan, tak pikir ngendek kula, Pak. Maka jangan disalahkan dulu. Kita loyalitas bekerja pada sekolah kita. Ingat, Bapak dan Ibu guru, ada tugas pokok, ada tugas tambahan. Yang SMP ada wali kelas, ada pembina ekstra, ada bendahara bos, ada macam-macam tugas tambahan. Itu tugas tambahan yang melekat pada tupoksi guru, bukan terpisah, tapi melekat. Saya ulang, yang keempat, silahkan loyalitas pekerjaan pada sekolah Anda. Yang terakhir 5, laksanakan kebijakan dari pemerintah. Baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan, sampai kebijakan yang ada di sekolah. Itu namanya kebijakan, itu kadang-kadang agak beda dengan yang lain, tapi sah, boleh. Selama itu kegiatan hal yang baik, harus kita dukung. Terakhir, PGRI kita gelorakan. Ingat, kami di PGRI terus mendampingi Bapak dan Ibu, baik itu dalam hal pelayanan peningkatan kapasitas, juga profesi Bapak dan Ibu, juga berjuang untuk hak-hak Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa PGRI dengan garis struktur PGRI mulai dari paling bawah di ranting, cabang, kota, provinsi sampai pusat, itu struktur ini sangat mudah untuk dilalui. Jadi seandainya di Kota Blitar ada permasalahan yang merugikan guru, kami WA langsung ke Ketua PGRI Pusat, itu pun dilayani. Kenapa ini dilakukan? Untuk melayani hak-hak guru. Kalau kita demo di bawah, percuma Bapak dan Ibu. Kalau di pusat, langsung bertemu menteri, langsung bertemu presiden. Itu yang dilakukan oleh PGRI. Oleh karena itu,
kita Kota Blitar, ini saya ketua, wakil ketuanya juga Pak Kabid, wakil ketua juga Pak Korwas, sudah ada kesepahaman bahwa kita berupaya untuk memperjuangkan pelayanan kepada anggota profesi guru dengan sebaik mungkin, agar guru itu bisa melaksanakan dengan seenak mungkin. Enak, senang, bukan seenaknya. Oleh karena itu, saya dari Ketua PGRI mengharapkan mari kita dukung bersama kegiatan dari Dinas Pendidikan ini agar Kota Blitar, anak-anak benar-benar terlayani dengan sebaik-baiknya. Hidup guru! Hidup PGRI! Solidaritas! Yes. Baik. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Nanti ada kurangnya di tayangan saya, nanti bisa nanti ke Mbak Dela. Jadi itu masih ada beberapa tayangan yang belum saya sampaikan. Share saja nanti, sampaikan pada teman-teman guru. Ini saudara kami semuanya. Terima kasih, ada kekurangannya dalam menyampaikan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan tepuk tangan yang meriah. Lebih keras lagi tepuk tangannya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Korin alias Dodo Mahendra, dikenal dengan yelnya Burn Up Your Spirit. Cek. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, luar biasa. Anda apa punya garis tangan? Ada? Ada enggak? Ada? Anda coba Anda lihat. Betul, punya semuanya? Ada ya? Yang kiri? Punya ada? Oke, sekarang mari kita hilangkan bareng-bareng. Oke ya. Coba tangannya diangkat semuanya ke atas, dua-duanya. Oke, ikuti gerakan saya, karena saya pendek, saya akan naik sini ya. Oke. Oke. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada hal yang harus saya sampaikan karena saya diberi waktu hanya singkat, kurang lebih 2 jam. Saya minta kerjasamanya dengan baik. Caranya gimana? Biar otaknya aktif. Otak
otak kiri bisa aktif kalau Anda menggerakkan tangan kanan dan kaki kanan. Yang aktif otak kiri. Kalau Anda gerakkan kaki kiri dan tangan kiri, yang aktif otak kanan. Jadi kebalikan. Terus bagaimana Mas Dodo? Bila otak dua-duanya bisa aktif, Anda harus ngerti yang namanya senam otak. Caranya piye? Ya, coba diangkat tangannya. Kanan jempol, kiri jentik. Yuk. Kanan jempol, kiri jentik. Ya. Kalau saya bilang ganti yang kanan jentik, yang kiri jempol. Gampang kan? Yuk. Oke. Ya sudah ya, stop ya. Kanan jempol jentik. 1, 2, 3, ganti. Ganti. Ngenang ini piye toh? Yuk. Oke, 1, 2, ganti. Piye toh? Saya mau tanya ini, Bapak Ibu, bila Anda senam otak, Anda keliru, Anda guyu, Anda tersenyum, waktu senyum yang aktif otak mana? Otak kanan. Jadi lek duwe kanca kok ora tek iso guyu, omong hati-hati, otak kananmu ora tek aktif. Hati-hati, iso kena stroke. Kan gampang kan? Tapi kalau yang aktif saja otak kiri, Anda pinter, tapi tidak punya teman, pinter, hitung-hitungan pinter, tapi randuwe konco, tidak kreatif kok, kamu sinau ya. Tapi kalau yang aktif otak kanan saja, Anda ya bahaya, punya banyak teman tapi cengok. Nah, caranya piye? Biar aktif, biar seneng otak kiri dan otak kanan. Gimana senang otak? Jadi sebelum bekerja, tempat lakukan. Aku kenal. Dulu bu kantor. Temu kantor ya bro, santai bro. Hah? Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Sukses tidak melihat apapun warna kulit Anda. Sukses tidak melihat dari siapa Anda dilahirkan. Sukses tidak melihat apapun jabatan Anda. Sukses hanya melihat orang yang penuh semangat dalam bekerja. Saya punya yel-yel. Kalau saya teriak Kota Blitar, katakan saya gitu ya. Kota Blitar. Yang kedua, kalau saya katakan Dignas Pendidikan, Anda katakan oke. Dignas Pendidikan. Yang terakhir, seorang motivator nasional akan mengatakan sukses. Karena saya ingin yang ada di ruangan ini semuanya sukses. Kalau saya teriak sukses, kepalkan dua tangan, tarik ke bawah, Anda bilang yes gitu ya. Sukses! Yes. Sekarang kita ulangi dari depan. Kota Blitar, say! Dinas Pendidikan, oke! Sukses, yes gitu ya. Yang keras, suaranya 100%. Kota Blitar! Dinas Pendidikan, sukses, sukses, sukses. Baik, terima kasih. Bila ada data yang rekomendasi semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Blitar, Dinas Pendidikan, sukses,
konsep kegiatan kita hari ini itu merupakan rangkuman dari berbagai materi yang kemarin, yakni apa kita, dari mana kita, siapa kita, mengapa kita, kemana kita. Wes, aja mau tulis, aja mau arani iki sangkang paling dumadi duduk ya. Bukan. Sekali lagi jangan diasosiasikan ke sana. Wingko malah dadi klinik. Apa kita, dari mana, siapa kita, mengapa kita, kemana kita. Untuk itu semua kemarin sudah dijabarkan oleh berbagai pemateri. Oleh karena itu, kami ingin membuat dua buah LK, di mana LK yang pertama itu adalah lembaran kosong. Mas panitia, silahkan peserta dibagikan. Pertanyaannya adalah, jenengan itu punya komitmen apa setelah dari sini? Saya tidak bisa menyampuri komitmen itu. Panjenengan sudah menerima seluruh materi. Jenengan tulis komitmen di situ. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama, unit kerja. Saya berkomitmen bahwa saya akan tulis sendiri. Sudah, mohon itu dibaca dengan penuh kesadaran, dengan penuh dipikir, jangan langsung dicawang, tapi difikirkan, ditelah, digalih dari awal hari ini itu, jenengan paling sesuai yang mana? Kalau pada posisi angka 2 ya tulis angka 2. Yeah. Skor 5 enggak ada, skornya 4 saja. Berarti maksimal 4. Cukup ya. Kita mulai dari kelompok pertanyaan A. Yang nilainya 80 sampai
100. Oke. Yang di bawah 80, 70 sampai 80. Ya, nanti digali ciwi-ciwi ya. Kemudian yang di bawah 70. 70. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat pagi. Ya, oke. Hurra, hurra, hurra. Jadi gitu ya, kenapa tiba-tiba saya adalah penganut teori bahwa setiap manusia itu punya 5 hal ini. Hanya yang paling dominan yang mana. Sampai memang saya awalnya cara ngukur yang paling dominan yang mana. Karena pertanyaan itu khusus untuk jenengan loh ya. Karena itu saya aplikasikan untuk guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sama-sama menurut keyakinan kita masing-masing sebelum acara kita tutup. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahmatan sayyidina Muhammad. Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad. Allahumma farisan mata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajinna minan nar. Allahumma ajinna minan nar. Allahumma ajinna minan nar. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana fil lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, matur sembah nuwun panjenengan sedaya sampun kersa nderek kegiatan atau lelampahan ataupun apa iki jenenge Rice Camp 2025. Semoga bisa bermanfaat bagi semua. Kami atas nama panitia Dinas Pendidikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada yang kurang berkenan. Baiklah, kegiatan ini kita akhiri, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With my
an unforgettable journey. Thank you, Dispendi.